Mengapa saya membuat judul dan berani berkata bahwa menguduskan hari Minggu dan merayakan Natal adalah kebodohan yang sangat memalukan? Saya bisa pastikan semua pendeta dan pemimpin gereja beserta anggota gereja Protestan yang menguduskan hari Minggu gantinya hari Sabat hari ke-7 Sabtu, dan merayakan Natal tanggal 25 Desember adalah orang buta yang menuntun orang buta. Dengarkan penjelasan saya. Alasan atau dalil Katolik membuat patung di gereja dan di rumah adalah karena Tuhan pernah menyuruh Musa membuat ular tembaga, dan dua keruk yang diperintahkan Tuhan kepada Imam. Shalom Bapak, Ibu, dan semua saudaraku di dalam Yesus, dimanapun Anda berada. Saya berdoa agar semua para pemirsa Alis beserta keluarga semua, selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Video kali ini sangat keras Bapak Ibu, karena sebagaimana kami sudah sampaikan bahwa kekristenan sekarang ini dalam keadaan remang-remang tidak terang dan tidak gelap. Jika keadaan remang-remang alat penerang atau lampu harus benar-benar terang dan kontras agar jalan yang berlobang dan bebatu dapat dilalui dan selamat sampai tujuan. Jadi saya sedang menyalakan cahaya yang kontras untuk menyinari apa yang ada tertulis di Alkitab, agar mata para pengajar dan pengikutnya bisa melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya tertulis di dalam Alkitab, bukan apa kata para pendahulu yang mencoba memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat inti kita kali ini, terpilih dari kitab Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kemudian ayat pendukung terdapat di kitab Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya mau menyampaikan satu ilustrasi. Sesuatu yang semoga tidak akan terjadi kepada Bapak, Ibu dan saudaraku semua. Seorang Bapak pemimpin perusahaan dan sekaligus sahabat karib Anda yang terkenal baik dan sangat dekat dengan Anda dan keluarga, mengajak Anda dan keluarga makan malam di suatu tempat. Setelah selesai makan, kemudian Bapak tersebut membawa Anda, istri, anak dan cucu dan orang tua Anda ke suatu tempat atau ruangan yang luas dan tapi remang-remang. Ketika tiba-tiba ada cahaya yang besar memancar dari sebelah timur. Tampak jelas ada banyak para penjahat tua yang sangat menakutkan di tempat tersebut. Sangat menyeramkan dan di sebelah kiri ada seperti lautan api yang apinya sangat besar dan tingginya hampir sampai ke langit. Kemudian di sebelah kanan ada kuali perapian yang juga sangat besar, padahal pintu keluar masuk sudah tertutup yang tak bisa dibuka lagi. Sementara Bapak yang membawa Anda pemimpin perusahaan, tadi juga sudah ditangkap. Lalu satu persatu mulai dari cucu Anda ditangkap dan dilemparkan ke dalam kuali perapian yang di sebelah kanan tersebut. Lalu Anda berteriak sekuat tenaga dan minta tolong, tidak ada yang mau peduli. Kemudian giliran menantu, anak, istri Anda dilemparkan satu persatu. Selanjutnya giliran Anda dan orang tua Anda. Tapi bukan ke dalam kuali perapian itu tapi ke sebelah kiri yang seperti lautan api yang apinya hampir sampai ke langit. Lalu Anda terbangun dan sadar ternyata itu hanya mimpi. Syukurlah hanya mimpi. Tapi coba Anda bayangkan jika itu benar-benar terjadi kepada Anda dan orang-orang Kristen yang selama ini merasa berada dalam kebenaran dan merasa nyaman dan baik-baik saja dapat menikmati keindahan hidup bersama semua anggota keluarga di dalam satu gereja, lalu pendeta Anda membagikan firman yang Anda sukai, ternyata pendeta tersebut adalah alat setan. Maka mimpi buruk tadi bisa jadi kenyataan. Karena seperti kilat memancar dari timur ketika kedatangan Yesus yang kedua kalilah, maka semua akan terlihat jelas segala kejahatan dan kemunafikan para pendeta dan para pemimpin agama yang ibarat serigala berbulu domba. Tapi bila mana kita jeli dan teliti membandingkan setiap apa yang mereka sampaikan dengan firman Tuhan Alkitab, maka kita bisa mengenal mereka benar-benar hamba Tuhan atau hamba uang yang memberi Anda kebenaran yang sejati. Atau jangan-jangan dia pemimpin yang buta yang pada akhirnya seperti yang tertulis di kitab Matius 15 ayat 14 yang berbunyi, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Atau pendeta Anda lebih sering hanya menyampaikan dongeng yang sepertinya masuk akal namun jauh dari kebenaran Alkitab. Kita kembali ke ilustrasi tadi. Bagaimana jika pada saat Anda dan keluarga Anda makan malam,
Ada yang mengganggu dan mencegah Anda saat berjalan menuju tempat yang mematikan tersebut. Kemudian karena kesal akhirnya Anda sedikit marah kepada yang mengganggu tersebut. Kemudian Anda dan keluarga tidak jadi pergi ke tempat yang sangat menyeramkan dan mematikan tadi. Karena Anda tidak tahu akan terjadi seperti kejadian itu. Akhirnya Anda bertengkar dengan sang pengganggu itu yang ternyata sang pengganggu itu ibarat cahaya mercusuar yang memberitahu area dan titik yang berbahaya sehingga pada akhirnya Anda dan keluarga sampai di pelabuhan Bapak Semawi. Jadi selagi masih ada waktu dan kesempatan, pastikan bahwa Anda dipimpin oleh pendeta dan berada di gereja yang benar, sebelum semuanya terlambat, yaitu sebelum pintu kasihan tertutup atau sebelum ajal menjemput. Mengapa saya membuat judul dan berani berkata bahwa menguduskan hari Minggu dan merayakan Natal adalah kebodohan yang sangat memalukan? Saya bisa pastikan semua pendeta dan pemimpin gereja beserta anggota gereja Protestan yang menguduskan hari Minggu gantinya hari Sabat hari ke-7 Sabtu, dan merayakan Natal tanggal 25 Desember adalah orang buta yang menuntun orang buta. Dengarkan penjelasan saya. Alasan atau dalil Katolik membuat patung di gereja dan di rumah adalah karena Tuhan pernah menyuruh Musa membuat ular tembaga. Dan, dua kerup yang diperintahkan Tuhan kepada imam agar dibuat di atas tutup tabut perjanjian, tutup pendamaian dan menjaga tabut perjanjian itu beserta isinya. Yang dimana isi tabut itu ada 2 loh batu atau 10 hukum Tuhan yang termasuk hukum keempat yaitu hukum Sabat. Kemudian, alasan Protestan beribadah pada hari Minggu gantinya hari Sabat Sabtu karena Yesus bangkit hari Minggu dan pada hari itulah Yesus sudah menang dari kematian dan mengalahkan maut dan dosa. Padahal Katolik sudah mengakui bahwa mereka melalui otoritas gereja merekalah yang telah berusaha mengganti hari Sabat dari Sabtu ke hari Minggu, seperti yang kami sampaikan di video sebelumnya. Sekarang kita mau melihat persamaan dan perbedaan antara patung-patung yang dibuat dan disembah umat Katolik dengan ular tembaga dan kerup-kerup yang di atas tutup tabut perjanjian, di atas tutup pendamaian, maupun kerup-kerup lain. Persamaan, sama-sama buatan tangan manusia. Perbedaan, 1. Patung Yesus atau Maria tidak pernah diperintahkan Tuhan agar dibuat. Bahkan dilarang oleh Tuhan karena sangat menjijikan bagi Tuhan. Sementara itu ular tembaga dan kerup-kerup itu dibuat atas perintah langsung dari Tuhan semesta alam. 2. Patung Yesus dan Maria disembah dan dicium kaki dan lututnya. Sementara itu ular tembaga hanya dilihat saja dan kerup-kerup itu hanya diletakkan saja. 3. Kerup dibuat hanya pada saat perjanjian lama apalagi ular tembaga. Di zaman Hizkia, itu dihancurkan dan Tuhan menganggap itu sangat baik sehingga Alkitab mencatat tidak ada seperti Hizkia sesudah dan sebelum dia, tertulis di 2 Raja-Raja 18 ayat 3 hingga 6. Demikian juga tentang perbedaan antara hari Sabat Tuhan atau Sabtu dengan hari Minggu. Tuhan tidak pernah memerintahkan agar umatnya beribadah pada hari Minggu apalagi menguduskannya. Sementara itu hari Sabat yang disebut hari Sabat Tuhan Allahmu, bukan hari Sabat manusia. Dan langsung diperintahkan Tuhan berulang kali mulai dari masa penciptaan. Karena hari Sabat adalah tanda peringatan bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya termasuk kita dan segala kebutuhan kita. Jadi kita harus sadar dan fahami bahwa penyembahan dan kesetiaan yang sejati kepada Tuhan bukan hanya tentang yang baik, suara hati atau logika dan keinginan kita, tapi lebih kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Kita tidak perlu bertanya dan mempertimbangkan, apalagi kompromi tentang setiap perintah Tuhan yang sudah jelas. Walaupun itu tidak masuk akal, bahkan melakukan yang sepertinya suatu pelanggaran hukum dan perbuatan yang sangat jahat seperti bangsa Israel yang diperintahkan Tuhan membunuh semua musuhnya. Dan, kita juga tidak perlu bertanya kenapa dan untuk apa. Jika Tuhan sudah memerintahkan kita melakukan sesuatu yang baik atau tidak menurut kita, itu harus kita lakukan jika kita lebih mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Seperti Abraham yang mempersembahkan anak satu-satunya. Seperti Hosea menikahi perempuan sundal bahkan walaupun perempuan itu terus bersundal harus tetap dipertahankan. Dan seperti bangsa Israel agar membunuh semua musuhnya mulai dari anak-anak sampai orang tua. Yang walaupun di zaman perjanjian baru, yakni zaman kasih karunia, Tuhan tidak akan pernah memerintahkan dan mengizinkan hal tersebut. Tapi sebaliknya, kita juga tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan walaupun sepertinya baik bahkan yang terbaik menurut kita, sebagai contoh yakni
Perbuatan Raja Saul dan bangsa Israel, yang mereka anggap baik dengan tidak memusnahkan semua musuh dan peliharaan mereka. Akhirnya Tuhan menganggap itu suatu kebodohan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Kemudian persembahan Kain yang terbaik sekalipun tidak berkenan bagi Tuhan. Karena itu bukan sesuai dengan gambaran persembahan sejati, yaitu kematian anak domba Allah, yaitu kematian Yesus di salib. Jadi yang terpenting bagian kita adalah, kita harus tahu dengan pasti dan jelas, apakah itu benar-benar perintah Tuhan atau bukan. Ada kalanya kita seperti Petrus, yang berkata tidak, Tuhan, tidak, jika memang belum jelas apa maksud dan tujuan perintah tersebut, dan yang terbukti bahwa itu bukan tentang makanan haram dan halal, tapi tentang, bahwa di hadapan Tuhan semua manusia sama, tidak masalah suku, bahasa, kaum maupun bangsa. Yang terpenting percaya dan beribadah dengan benar, seperti Cornelius, tertulis di Kisah Para Rasul 10 ayat 14-35. Ada persamaan dan perbedaan Petrus dengan Abraham, Saul, Kain, Habel dan Nabi Hosea. Mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Tuhan tidak berkenan menerima persembahan Kain bukan karena tidak baik, bahkan Kain mempersembahkan yang terbaik dari hasil bumi. Masalahnya adalah bahwa persembahan tersebut tidak sesuai dengan perintah dan rencana Tuhan. Mengapa harus domba? Tidak dipertanyakan Habel. Yang penting bagi Habel adalah, jika itu yang diinginkan Tuhan ya udah kulakukan saja. Karena mungkin saja Habel tidak tahu bahwa itu menggambarkan pengorbanan Yesus 6.000 tahun kemudian. Kemudian persembahan domba yang terbaik pun tidak semua berkenan bagi Tuhan. Seperti persembahan Saul yang tertulis di 1 Samuel 13 ayat 12-13a, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu, yang diperintahkannya kepadamu. Jadi, kita harus percaya sepenuhnya kemahatauan Tuhan. Tuhan jauh sekali sangat mengetahui apa yang terbaik untuk kita lakukan. Dan Tuhan punya maksud dan rencana yang mungkin kita tidak tahu di setiap apa yang diperintahkan. Dan sebaliknya jangan sampai kita selalu berusaha melakukan yang dilarang. Bahkan menjijikan dan mendukakan hati Tuhan dan yang tidak diperintahkan Tuhan. Bahkan tak perlu dilakukan seperti membuat dan menyembah patung apapun. Kemudian menguduskan hari Minggu gantinya hari Sabat. Dan yang tidak kalah penting yaitu merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, atau Natal, apalagi harus tanggal 25 Desember. Saya sangat heran dengan kebanyakan gereja Kristen Protestan yang masih saja mengikuti kebiasaan Katolik padahal mengaku Protestan. Saya kembali menegaskan bahwa Protestan pada umumnya sangat bodoh, sama seperti Raja Saul, sok merasa paling bijak dan sok tahu. Yang diperintahkan Tuhan tidak dilakukan tapi yang tidak diperintahkan Tuhan dilakukan. Tuhan tidak pernah memerintahkan umatnya merayakan hari kelahiran Yesus, tapi itu pula hari perayaan paling besar. Seolah-olah umat Kristen setelah zaman para rasul lebih rohani dan peduli tentang kelahiran Yesus, sedangkan Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus, tidak pernah merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus, apalagi para murid para rasul. Jadi bagi Protestan yang menguduskan hari Minggu dan merayakan Natal adalah kebodohan yang sangat memalukan. Berbeda dengan Katolik justru dua hal tersebut menjadi kebanggaan bagi mereka, karena tanpa disuruh dan belum dipaksakan pun sudah diikuti. Karena umat Protestan pada umumnya harus tahu tentang pemaksaan undang-undang hari Minggu, terlepas dari apapun nanti motif dan namanya. Apakah Projek 2025 atau Undang-Undang Perdamaian atau dengan alasan menyelamatkan alam. Kepausan Katolik melalui Amerika Serikat akan memaksa seluruh dunia agar beristirahat hanya pada satu hari dalam sepekan yaitu pada hari Minggu. Jika ada yang tidak menurut akan dianggap melawan ketentuan dan peraturan seluruh dunia. Mirip seperti protokol pandemi lalu, bahkan bisa dihukum seberat-beratnya.